Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Halo, perkenalkan, nama saya Dinda Uliazari dengan NIM 2010111200374. Ahmad Abdillah dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 2010111200338. Muhammad Syahroni dengan NIM 20111200181. Strategi perencanaan pengendalian manajemen, yaitu perencanaan strategi memiliki kaitan dengan menentukan tujuan organisasi, perubahan tujuan, sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan kebijakan terkait dengan akuisisi, penggunaan, dan disposisi sumber daya. Kegiatan utama perencanaan strategi adalah perumusan strategi yang menghasilkan identifikasi tujuan, strategi, dan kebijakan. Kegiatan pengendalian manajemen menghasilkan implementasi strategi dan kebijakan. Adapun definisi strategi, yaitu menurut Heath et al. mendefinisikan bahwa strategi itu kumpulan komitmen dan aksi yang terintegrasi dan terkoordinasi yang didesain untuk mengeksploitasi kompetensi inti dan memperoleh keunggulan bersaing. Selanjutnya, kita akan membahas mengapa organisasi membutuhkan strategi. Seperti yang telah diungkapkan pada definisi sebelumnya, strategi sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi, baik organisasi yang berorientasi laba maupun organisasi yang tidak berorientasi laba. Strategi tidak hanya digunakan untuk menghindari kebangkrutan, namun digunakan untuk memperluas segmen pasar. Semakin luas segmen pasar, maka semakin tinggi dan banyak revenue yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada perumusan strategi. Salah satu tahapan penting dalam menyusun strategi adalah perumusan strategi. Perumusan strategi dimulai dari analisis eksternal dan analisis internal. Namun tentu saja sebelum melakukan analisis eksternal dan internal, maka visi dan misi organisasi harus ditentukan terlebih dahulu. Efisiensi dan efektivitas harus juga ditingkatkan dalam posisi ini. Bahkan jika tidak, perusahaan akan menuju kebangkrutan. Jika perusahaan memiliki banyak kekuatan, namun sekaligus memiliki banyak ancaman, maka perusahaan harus berusaha untuk mengatasi ancaman dengan kekuatan yang dimiliki. Tingkatan strategi. Yang pertama ada corporate level strategi. Strategi perusahaan berkaitan dengan haluan bisnis yang tepat, di mana perusahaan harus bersaing dibandingkan dengan cara bersaing dalam industri tertentu. Yang kedua, strategi level unit bisnis. Strategi level unit bisnis adalah unit bisnis independen di bawah perusahaan yang bertujuan untuk mengimplementasikan sumber daya dan memaksimalkan nilai perusahaan. Yang ketiga, strategi level fungsional. Strategi level fungsional merupakan strategi dalam kerangka fungsi-fungsi manajemen yang dapat mendukung strategi level unit bisnis. Yang keempat, strategi level operasional. Strategi level operasional adalah taktik, yaitu bagaimana perusahaan dirumuskan dan diimplementasikan pada unit operasional seperti promosi, persediaan, penjualan, distribusi gudang, pengajuan, dan sebagainya. Jenis-jenis strategi dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, strategi generik Porter. Menurut Porter, ada 2 faktor yang memperhitungkan dalam merencanakan strategi bisnis di level unit bisnis, yaitu pada keunggulan kompetitif organisasi dan ruang lingkup pasar di mana organisasi bersaing. Yang kedua, Ansoff Matrix.
Ansoff Matrix merupakan salah satu alat untuk membantu organisasi mengambil keputusan strategis dalam melihat pertumbuhan bisnisnya dalam dua perspektif, yaitu produk dan pasar. Yang ketiga, Adaptive Mills and Show. Strategi ini dikembangkan berdasarkan situasi yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam persaingan bisnis, perusahaan dengan pasar yang stabil dengan pasar yang bergerak cepat tentu memerlukan strategi adaptasi yang berbeda. Sistem pengendalian manajemen merupakan proses di mana manajemen mempengaruhi anggota organisasi mereka untuk menerapkan strategi perusahaan dan juga memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Karakteristik pengendalian manajemen. A. Berfokus pada program dan pusat tanggung jawab. B. Untuk tujuan kontrol, manajemen menggunakan dua jenis data, diantaranya data direncanakan dan data aktual. Data direncanakan terkait perkiraan, anggaran, rencana kegiatan di masa yang akan datang. Dan C. Proses kontrol merupakan rangkaian tindakan seperti programan, pengangguran, pemantasan, pengevaluasian, menganalisis, dan melaporkan. D. Ini merupakan sistem total yang mencakup semua aspek operasi perusahaan. Hal ini penting karena fungsi manajemen memastikan bahwa semua bagian seimbang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, ada tahap-tahap proses dalam pengendalian manajemen. Yang pertama itu ada penyusunan program atau programming. Proses ini penentuan program yang akan diambil oleh perusahaan dan perkiraan mengenai jumlah resource yang akan dialokasikan ke dalam program tersebut. Yang kedua, ada penyusunan anggaran atau budgeting. Proses perencanaan di mana rencana yang disusun dinyatakan dalam satuan angka yang biasanya dalam satuan mata uang dan disusun untuk suatu periode tertentu. Yang ketiga, ada pelaksanaan dan pencatatan atau operating and accounting. Pelaksanaan, pengukuran, dan pencatatan data mengenai program yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir ada pelaporan dan analisa atau reporting and analysis. Proses pelaporan baik dalam akuntansi maupun data lainnya dan analisa daripada laporan-laporan tersebut. Sistem pengendalian eksternal manajemen. Sistem pengendalian eksternal manajemen memberikan pengaruh terhadap penerapannya, karena sebaik apapun organisasi itu, dalam penerapan sistem pengendalian manajemen, jika mereka tidak mampu menghadapi perubahan lingkungan eksternal yang terjadi, maka sistem pengendalian manajemen pun akan menjadi buruk. Lingkungan eksternal mencakup lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan teknis, lingkungan bisnis, lingkungan persaingan industri, pemasok, dan lingkungan pelanggan, dan lain-lain. Kategori sistem pengendalian eksternal manajemen dibagi menjadi dua, yaitu eksternal jauh dan eksternal dekat. Eksternal jauh, kenapa dikatakan jauh? Karena bersumber dari luar organisasi dan biasanya timbul terlepas dari situasi operasional perusahaan, namun memiliki dampak terhadap proses manajerial dan operasional organisasi. Faktor lingkungan eksternal jauh meliputi ekonomi, politik, sosial, teknologi, maupun industri. Sedangkan eksternal dekat yaitu mempunyai dampak langsung terhadap operasionalisasi berbagai strategi dan tindakan kebijakan perusahaan. Faktor lingkungan eksternal dekat meliputi kedudukan kompetitif perusahaan, profil para pelanggan, perilaku pembeli, faktor pemasok, faktor penyandang dana, dan situasi pasaran kerja.